dosa kita, angkat derajat kita, ampuni dosa kita. Warahmatullah. Allah jadikan langkah kita teman semuanya ibadah cahaya. Kelak di akhirat menjinani kita semua. Ini gaya Allah Subhanahu Wa Taala. Panjang umur dalam ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Amin. Biarin. Udah mau nggak bisa usut. Mending bapaknya aja. Wantidar shalah ba'da shalah minal qurubat. Bagaimana keadaan sholat kita dari sholat ke sholat yang lain yang Allah Subhanahu Wa Taala patukan kepada kita yang merupakan tiang agama. Orang itu beragama ya, patokannya cuma satu, bagaimana sholatnya. Kalau sholat aktif, dialah orang yang paling disiplin agamaannya. Tapi kalau sholat nggak pernah niat jamaah, nggak pernah peduli sama suara adzan, nah ini repot. Karena itu panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan panggilan muadzin, tidak dipanggil sama Allah. Itulah yang harus ada di hati kita. Jadi katakan intidor menunggu sholat. Setelah sholat itu minal qurubat, merupakan pendekatan diri kepada Allah. Ente sholat maghrib, habis sholat maghrib mau di masjid ke, mau di rumah ke, ya, atau yang lagi di jalanan ke sambil duduk minum kopi sama temen, ngobrol yang baik, tapi nungguin tujuannya nungguin sholat isya. Dalam ada kesibukan yang harus pergi jauh nih, bawa motor lah ibaratnya entah kemana, ke barat atau ke timur, ya 30 kilo atau 10 kilo. Tapi ini diamnya ini menunggu waktu isya. Penunggunya kita ini nominal qurubat, termasuk ibadah. Antara aja dulu lah, biar enak sholat isya dulu. Nah menunggu itu kita sholat isya itu ibadah nggak disia-siain. Ada nilainya. Nggak dicuma-cumain, ada nilainya. Iya kalau minum. Ambil brojol kalau nasi di balai aja ya nggak? Baru nungguin waktu dah. Tak dulu apa? Gue nunggu dulu ini. Iya, nanti gue kesono. Gue lagi menunggu isya nih. Iya. Ini duit gue siapin nih. Ntar gue bawa. Nunggunya itu ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita terburu-buru baik. Iya, itu baik. Di suruh orang kesini, suruh orang kesini kemari. Jangan. Biar itu orang yang kita telepon tahu diri. Ya enggak? Iya, benar. Biar dia gak nelfon kita di antara maghrib ke isya. Wah jangan telepon lah dia mah. Amsik. Dia mah kalau di maghrib ke isya dia mah nggak apa-ngapain, dia mah nyendelakuin. Cuma nunggu waktu isya doang. Kalau bisa telepon baru diangkat. Iya. Ya. Kenapa? Karena menunggunya itu ibadah. Bisa lu dikasih contoh di sini. Antusoliyal maghrib, tsumma tajlis fil masjid. Seperti kamu sholat maghrib di masjid, di ajlis sholat isya. Kamu duduklah di masjid untuk menunggu sholat isya. Hatta tusoliha, sehingga sesalah sampai dapat isya. Gitu ya. Wal muntazir lis-shalah yu'ad indallah musallian. Apa itu nunggunya dia sampai ke isya? Itu semuanya dihitung sholat sama Allah. Kenapa sholat tadi maghrib doang kan? Iya. Nunggunya ini dihitung sholat semuanya. Tuh. Ya enggak? Anak ente lembur.
Ya, perusahaan lembur. Nantinya mah ada di lapangan sambil ngopi, tetap dibayar sama bos. Saya temenan ada bos. Ambil ngopi lagi. Kalau Allah mah kagak sambil murahnya, tetap dihitung sholat 3 rakaat. Kemudian nunggunya buat isya nanti. Ini semuanya dihitung sholat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dihitung sholat. Cuma tinggal hati doang. Hati. Ya, hati terkait sama Allah. Saya lagi nunggu sholat isya. Jangan sampai hatinya lepas. Walaupun kita ada dalam masjid, Pak, waduh tadi saya ke rumah, katanya di masjid, ini sudah pas-pas, Bapak saya emang ada di masjid, katanya di masjid ada. Enggak pulang Pak, enggak ini gue lagi nungguin si anak tadi janjiannya mau di masjid, dia kagak dapat hitungan sholat tadi. Kenapa? Karena nunggu di masjid bukan nunggu sholat isya ternyata, nunggu paket janji di masjid. Jadi tinggal hatinya yang benar. Penting dapat dari lain deh. Kecuali Pak kesini aja nih paket, ya nggak? Bawanya kemari. Ini kan lagi nungguin soal isya nih, lah ini dapat kalau ini. Wa yuktab lahu thawabul musallin, dia dapat pahala orang-orang yang sholat. Nggak cuma-cuma kita duduk yang namanya nunggu sholat. Ya enggak? Tapi kalau saya bilang ngopi sama ngerokok saya nggak tahu dah. Hah? Iya. Gitu. Kayak tadi gitu. Iya nggak tahu makanya saya. Ya enggak? Sawa'un kana al-intidhar salat ba'da salat aw sabaqa ila al-masjid qabla an tuqamus salat faqa'ada yantadiruha. Begitu dah ya keadaannya. Walagi yang kutu bi mahali alladhi salafi la tazal malaikatu tastaghfir lahu. Ini lagi dia. Itu sholat kasih pahala sama Allah, pahala orang sholat pahalanya ada. Nah orang yang berdiam diri di tempat sholatnya, katakan la tazal malaikat tastaghfir lahu, malaikat tetap istighfar lagi buat dia. Ya Allah, dia disia-siain sampai malaikatnya juga Allah, malaikat istighfar tuh buat dia. Tuh, malaikatnya suruh istighfar. Ya, kita diem aja nggak apa-apa, baca Quran kagak, ya nggak? Istighfar kagak, sholawat kagak, tasbih tahmid tahlil kagak, udah pokoknya diem aja dia merenung. Sama Allah dikirim malaikat suruh buat istighfar buat dia. Istighfar malaikat nih, bukan istighfar kita. Istighfar kita ya apa sih istighfar kita? Dibandingkan istighfar malaikat, makhluk yang nggak pernah maksiat. Pasti diterima oleh Allah. Artinya ketahuilah kadar waktu yang hati kita terkait sama Allah. Beda nilainya. Malaikat istighfar wa tad'u lahu hatta yuhdits aw yatakallam. Sampai kapan itu malaikat istighfar? Udah istighfar dan doain juga lagi. Ngapain kira-kira malaikat doain apa kira-kira buat kita ya? Nggak mungkin malaikat doain ke dunia kita, nggak mungkin. Kalau gitu saya diam di dalam masjid malaikat doain, pernah nggak malaikat doain saya kaya? Oh saya nggak kaya, padahal saya sering. Nggak ada nilainya di dunia sama malaikat, nggak ada nilainya. Pasti nih apa doainnya yang lebih tinggi, lebih mulia buat kita. Malaikat doain buat kita. Cuma doa dan istighfar ini ada ininya, ada waktunya, ada penghujungnya, ada masanya. Kapan? Hatta yuhdits, sampai dia itu batal. Berarti kan wudu perlu. Berdiam diri tapi punya wudu.
Oh ya tak kalah lah, udah melengseng dah. Duduk, cuma kadang udah ngomong ngobrolnya kalau gitu. Ah, ditutup malaikat, nggak usah doain lagi, nggak usah istighfar lagi. Tapi kalau ngomongin yang baik, ada lu duduk, beda sendirian kali dalam masjid. Ngobrol kan? Iya. Gua kemarin nggak paham tuh apa yang dikatain sahabat. Apa sih? Itu masalah sholat apa namanya? Ini tetap istighfar sama doa jalan terus. Jalan terus. Ya nggak? Tetap. Kenapa? Karena ngomongnya agama. Tapi kalau ngomongnya ada lu punya dosa dulu kita jalanin dong. Ini gua apa? Bikin gua, ini udah beda dah. Gitu ya. Jadi ngomongnya yang baik biar gak putus. Kullu dzalika warada bihil akhbar an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya ini sesuai dengan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah adulukum, semoga kalian aku ajarkan, kasih tahu alama yamhullahu bihil khataya, tentang apa-apa yang bisa menghapus kesalahanmu. Yarfa bihi darajat, bisa ngangkat derajat. Ini kita nih yang kadang kita nggak benar pikirin, kita ini lagi diangkat derajat sama Allah apa kagak ini kita ini. Kalau kita pengen tahu kita diangkat derajat sama Allah apa kagak, kita tinggal lihat posisi kita. Kalau kita duduk kayak begini, kita lagi diangkat derajatnya sama Allah. Gitu. Diangkat derajat kita, dihapusin dosa-dosa kita. Tapi kalau nongkrong di pinggir tol, gitu ya, apa ke mobil dihitung, nggak diangkat itu kita lagi nggak diangkat derajatnya mau. Jadi begini sambil megang tasbih, bukan diputer-puter ya. Itu dia tasbih, apa salawat. Nah itu nyambung. Ya. Kata apa? Kata Rasul mau, semua itu mau. Isbagul wudu alal makarih. Ya sempurnakan wudu ya, alal makarih dari hal-hal yang mengandung ketidaksukaan. Ya, orang wudu lagi dingin, kira-kira gimana kira-kira? Gigil. Mandilah. Kemarin gue mandi rajin banget. Ini kalau kayak gini hujan turun dia malas kan mau mandi. Wudu juga bisa juga dia malas wudu karena dingin. Nah wudu kayak begini nih hebat. Udah. Dia tetap dalam keadaan suci. Nah ini wudu ini menghapuskan segala kesalahan dan angkat derajat. Sebagai wudu, sempurnakan wudu tetap. Mau dingin mau kagak gitu. Ya enggak? Dinginnya kita siapa sih? Lain sama negara yang punya musim dingin. Jadi wudu aja pelan-pelan. Dikit-dikit airnya. Kalau di masjid dikit-dikit. Sama di rumah juga dikit-dikit. Jadi buka keran gede, diampolin semuanya. Airnya pada basah tuh baju. Ya enggak? Cipratan. Terus apalagi kasratul khutayal masajid, banyak-banyak langkah menuju masjid. Berarti langkah kita ke masjid itu angkat derajat kita. Ayolah bareng-bareng kita ngelangkah ke masjid. Biar orang yang di pinggir jalan yang mikirin dunia mulu ngeliat kita, ke masjid ginian ya. Orang jadi malu. Cuma kalau orangnya itu serang jalan, taunya orang sibuk dunia mulu, kapan orang mau ada teguran hatinya dia mau bicara? Kalau ada orang banyak menuju masjid, orang pada nggak sibuk kayak gue ini ya, ada enteng masa ke masjid. Akhirnya dia punya apa? Punya, ya itulah dakwah. Kita dakwah cuma diam. Apa dakwah itu diam? Namanya dakwah diam itu lebih mengena. Bukan dengan mulut, dakwahnya dengan perbuatan. Jadi kita walaupun dekat banget nih, masjid cuma 10 langkah buat ke masjid dan biar orang-orang tahu ini gue waktu ke masjid. Cakep ini segala apa bedanya masjid. Emang ibadah masjid gue bilang riak lagi. Apa baik lagi ibadahnya ada yang harus dinampakkan, ada yang sembunyi-sembunyi. Yang dinampakkan ya tuh masjid
sholat nampakin jelas, jangan segala. Ya Pak, kalau ini jangan di pohon melong, kayak apa itu? Kayak lutung, itu yang apa itu? Bunyung. Kan kesinggung itu apa ucapannya si Anu itu, apa namanya? Yang Pengganti ya, sinetron- mungkin pengganti. sinetron masuk itu, kiamat udah dekat ya nggak? Pohon banget. Kiamat udah dekat. Harapan dari Tuhan. Dari Tuhan. Oh jangan begitu dong Pak, gak bisa kamu. Kapan kelihatannya di masjid? Kalau gitu nggak usah bangun masjid, dah rubuhin aja. Lu emang saya kalau sholat bilang Bapak, lu jangan begitu. Kamu juga didapat perintah untuk memakmurkan masjid. Jangan di kebun baik, gitu. Jangan di kebun baik, lu masjid buat apa kalau itu dibangun? Itu hebat itu omongan itu. Bisa dia masuk surga gara-gara omongan kayak begitu itu. Apa Allah ridho? Omongan kayak gitu Allah ridho. Orang ngomong sedikit mendatangkan ridho Allah, dia nggak juga masuk surga. Waduh, lebih daripada yang lain. Omongan ibadah yang luar biasa, ternyata dia udah duluan. Gara-gara apa? Ucapan sedikit Allah ridho. Mengena. Nah semua orang muslim itu kalau kayak begitu, jebret, harus kayak begitu. Punya alasannya mantap. Ya. Kalau kamu ngaku Tuhan, kalau matahari terbit di sebelah barat, sekarang kamu balik, gitu kan kepada Nabi Musa kan? Bilang nggak Fir'aun, gua boro-boro, enak banget dia bisa hidupin mati, aku juga bisa hidupin mati, panggil prajuritnya 2, 1 dipenggal, 1 dibiarin, itu bisa saya pakai. Sekarang balik matahari timbulnya dari barat, kembalinya di tim. Hak dia Fir'aun. Itu namanya omongan yang sedikit cuma dalam. Dahsyat. Kalau kayak begitu kita, apalagi untuk menunjukkan keberadaan Allah, keberadaan Nabi Muhammad, kejiran Nabi Muhammad, harus punya omongan-omongan yang gitu buat matai orang-orang yang cuma buat alasan doang. Intidar salah, nangkap ke masjid ya. Intidar salah. Kalau yang mau sembunyi silakan yang lain. Emang orang harus punya ketaatan yang sembunyi, gak ada yang tahu dia hanya Allah. Iya. Gitu. Ya apa itu mah terserah dia. Pokoknya gak ada yang tahu dia hanya dia sama Allah. Yang Ali Zainal Abidin itu tiap malam dia keliling naruh sekarung-sekarung di rumah fuqara. Ya, bako nggak sedikit, bukan 2 pintu 3 pintu. Ini Madinah, ibaratnya kota Madinah. Tanpa ada yang tahu penduduk Madinah fuqara, orang-orang fakir Madinah nggak ada yang tahu. Taunya kapan? Ketika Imam Ali Zainal Abidin meninggal. Ternyata ketika dimandiin, ininya nih hitam. Ya berarti tiap malam dia bawa air itu. Dan itu pun terhenti setelah dia meninggal. Itu rahasia dia apa Allah? Kalau kita punya rahasia apa Allah? Ibadah, males-malesan. Ya enggak? Ambek banget. Baru baca ikut-ikutan di obrol-obrol itu udah ngambek besok. Cobaan, ya enggak? Mau di mana kita mau hidup di hutan, kita mau Allah kirim cobaan bikin kesel kita ada. Ya kalau udah di tempat pengumuman baik menjaga, harus saling tetap maafkan. Masuk kuping kiri, keluar kuping kanan kan bisa untuk yang lain-lain. Tapi pikiran kayak gini nggak bisa di tempat keluarga majlis. Besok bawain lagi dia, udah dihina, udah dibully, nggak dibikinin kopi di rumah. Ini buat lo kopi, wah. Kalau dibalas dengan kebaikan. Kirim gue dia marah ya, jadi kan bikin kopi lah. Kayak gitu. Pembungkam tuh yang pembungkam. Ya, intidar sholat pada sholat,
kemudian nunggu sholat ya. Setelah sholat ya, kalau lagi kisah mendekat ditungguin ya nggak. Tapi kalau duhur subuh ke duhur jangan ditungguin, dimarahin bini. Apa di masjid kayak Pak kacau ya, jangan ada likumur riba itu diambil yang kayak gitu, itu dia kata Rasul ambil. Ada likum riba, Rasul bilang dia kayak gitu ya. Innakum lan tazalu fi shalah man tazartum shalah, kata Rasulullah, kalian tetap di dalam sholat selama kalian itu duduknya ataupun diam dirinya lagi ada hubungannya dengan sholat. Wa qala basyiril masyain yal masajid binuritam yaumil qiyamah. Rasulullah beri kabar gembira nih buat orang-orang yang menuju masjid. Apa? Cahaya yang sempurna buat dia nanti di akhir. Memang di akhirat ada lampu apa? Ya, ada PLN. Gitu, ada lampu tergerang, nggak ada. Kita cuma berbicara sama Allah doang. Orang yang ngamal-ngamalin kayak begini pada dulu bercahaya. Yang pada ngamalin gini dia punya cahaya. Ambil di dunia, ambilnya di kita lagi di dunia, gak bisa minjem di sono. Kita ngambilnya di dunia. Terang berhadang orang-orang nabi-nabi malaikat udah cemburu. Siapa sih yang terang-terang umat Nabi Muhammad? Umat Nabi Muhammad yang paling duluan masuk surga. 120 shot barisan, 120 barisan penduduk surga. 80 itu umat Nabi Muhammad, 80 barisan itu umat Nabi Muhammad. Berarti sisanya itu umat lain dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Banyak kan umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad dibandingkan umat-umat dulu semua dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa itu kayak uban di kepala yang hitam. Itu kayak uban di kepala yang rambut hitam. Kira-kira ini banyak. Jangan, ini nggak jangan masuk hitungan. Udah putih semua. Kamal bayang juga. Hasil banyak. Udin dah ada ubannya Din. Udin dah. Itu umat Nabi Muhammad yang putihnya, umat Nabi Muhammad yang dulu yang hitamnya. Umat Nabi Muhammad dibanding umat dahulu semuanya kayak rambut putih tengah-tengah hitam itu. Tapi paling banyak yang masuk surga 80 daripada 120 barisan itu umat Nabi Muhammad. Nah itu berbangga dengan para nabi itu. Ternyata umat Nabi Muhammad paling paling banyak masuk surga. Kita kan jadi optimis kalau kayak gitu ya nggak? Pasti soalnya jadi masuk surga. Cuma ya tanam juga, jangan kita pengen panen kalau nggak pernah nanam dulu sini, nanam kebaikan, hadir majlis, jamaah rajin, baik sama orang, nggak menggampang marah. Yalah, apa sih kita ambil dibanding Nabi? Untuk pribadinya nggak pernah balas, ya nggak? Untuk agama tuh Rasulullah marah. Insya Allah kita berikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudahkan untuk sholat, langkah kita, ucapan kita, gerak-gerik kita semua yang mendatangkan ridho Allah. Ucapan kecil cuma Allah ridho dengan ucapan tersebut. Gak juga kita masih dimasukkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah.
Amin. Alhamdulillah.